Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke, di video saya kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk menyetel klep Vario 125, 150 dan All Matic Vario yang injeksi ya teman-teman. Simak terus video dari saya, jangan di skip-skip ya, biar kalian paham dan mengerti bagaimana cara untuk menyetel klep Vario ini ya. Setelan klep Vario ini sangat penting ya untuk performa motor kalian dan menentukan irit boros dari konsumsi bahan bakar kalian ya teman-teman. Terus untuk suara mesin kasar halus juga pengaruh dari setelan klepnya ini ya. Akselerasi juga pengaruh dari setelan klepnya ya. Kalau setelan klepnya berubah, otomatis akselerasi, pemakaian konsumsi bahan bakarnya juga akan berpengaruh ya. Oke, tanpa basa-basi, lanjut kita akan melakukan proses penyetelan klep ini ya. Pertama-tama kita akan buka dulu selang angin-anginnya sama ini ya, kita arahkan ke atas. Oke, kita arahkan ke atas dulu. Nah, ini udah clear semuanya ya. Lanjut kita gunakan T10. Nah, T10 ya. Untuk membuka 4 baut penutup covernya ini ya, teman-teman. Kita buka dulu ya. Ada 4 baut pengancingan ya, teman-teman. Ukurannya 10. Kalau motor kalian terasa kasar, bisa dari setelan klepnya ya, agak kendor. Nah, di video saya kali ini saya juga akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk mengukur celah klep juga. Ini khusus untuk pemula semuanya ya. Bisa kalian coba tips dan trik dari saya ini. Kita buka dulu semuanya, 4 bautnya ini. Dan untuk membukanya hati-hati ya teman-teman, sealnya ini hati-hati sobek ya. Kita cek juga sealnya ini apakah udah retak-retak atau udah mulai keras. Nah, kalau udah mulai keras biasanya akan bocor ya di sini teman-teman. Kalau ada rembes-rembesan kemungkinan besar jadi sealnya ini aja ya. Sealnya ini udah waktunya penggantian, atau lem yang di sampingnya sini udah waktunya ngeperbarui. Nah, ini dia teman-teman bagian klep-klepnya ya, atau setelan klepnya di sini dan di sini. Nah, untuk mencetel klep ini pertama-tama kita harus topkan dulu ya. Kita harus topkan dulu posisi TMA atau titik mati atas, biar ada spilling pada ini ya, templarnya ini. Syarat wajib pertama adalah posisi klep ini harus berada di TMA ya teman-teman. Kita topkan dulu dengan cara memutar bagian ankle starter. Kita putar kayak gini sampai di sini ya teman-teman. Di sini akan ada tonjolan kecil ya teman pada noken as. Ntar saya zoom aja ya biar kalian tahu ya untuk tonjolannya ini ya. Kalau kalian bingung menentukan topnya bagaimana, ini sekedar tips dari saya ya teman-teman. Posisi templar ini atau klep ini harus nekan dulu ke bawah, terus naik ke atas. Nah, kalau udah naik ke atas, terus kita cari tonjolannya di dalamnya sini ya teman-teman. Kita cari tonjolannya. Kalau tonjolannya udah ketemu berarti udah top itu teman-teman. Kita cari dulu ya. Nah, ini kan udah ke dalam ya, ke dalam, terus udah naik dia. Tinggal kita cari tonjolan yang ada di noken asnya sini. Nah, kita cari
dengan kita tekan-tekan sedikit ankle starternya sambil kita tahan rantai kampretnya ya agar nggak kelewat. Nah, ini dia teman-teman tonjolannya ya. Di sini ada tonjolan. Nah, di sini. Terus kita paskan sama ini tanda di sini ya, harus lurus. Kalau udah lurus berarti ini udah top. Terus kita cek juga temlar keduanya ini harus ada spillingnya atau bisa digerakin lah dikit-dikit. Nah, ini udah bisa digerakin, ini udah top ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang belum tahu tanda titiknya di mana, ini saya kasih tahu ya teman-teman. Bentar, ini masih ngeblur. Nah, tanda titiknya ini ya, ini ya, lihat ya, tanda titiknya ini harus lurus sama bagian ini teman-teman, bagian kotak kecil atau tanda titik ini. Nah, ini harus lurus. Kalau udah lurus berarti udah top. Terus ada spilling juga pada temlar atau setelan klepnya ini, bisa dikocak lah teman-teman ya. Kedua-duanya ya teman-teman, kedua-duanya harus ada spillingnya. Kalau udah posisi kayak gini berarti ini udah top ya, udah posisi top atau titik mati atas atau pada saat TMA. Lanjut kita lakukan pengecekan dulu ya sebelum kita setel. Kita gunakan fuller gauge. Nah, ini sangat penting ya untuk kalian yang pemula, harus punya fuller gauge ya. Fuller gauge untuk menyetel, untuk mengukur ya, bukan menyetel ya, untuk mengukur celah klepnya berapa. Kalau saran saya sih untuk harian jarak dekat atau jarak jauh, biasanya sih saya pakai yang in 0,10 mm, yang X 0,15 mm. Nah, kita cek dulu ya, kita cari yang fuller ukuran 0,10. Kita cek apakah dia terlalu rapat atau terlalu renggang. Nah, ini terlalu renggang ya teman-teman, bisa dilihat ya, ini terlalu renggang. Kalau terlalu renggang gini gimana mas efeknya? Ya kemungkinan besar sih suaranya memang agak kasar sedikit, tapi akselerasinya bisa dapet tuh enak. Terus untuk konsumsi bahan bakarnya ya kemungkinan besar agak sedikit boros ya teman-teman, tapi nggak terlalu signifikan sih borosnya ya teman-teman, cuma ya boros sedikit aja ya kayak biasanya ya. Ini kita cek. Nah, ini kan udah kan kendu, kalau bahasa Jawanya ini kendu atau kendor ya teman-teman. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama-tama kita cek ya. Setelah kita cek, ternyata ini kurang kenceng intinya teman-teman ya. Kalau kurang kenceng berarti harus kita rapatkan sedikit. Lanjut kita gunakan kunci ring 89 ya, sama tahanan klep. Nah, tips dari saya untuk menyetel klep ini biar cepat dan efisien, pertama-tama kita kendorkan dulu baut 9-nya ini ya teman-teman. Kita kendorkan dulu baut 9-nya sambil kita tahan fuller tahanannya ini ya, sambil kita tahan tahanannya ini, terus kita kendorkan bautnya. Nah, ini kan kita cuma kendorkan bautnya aja ya teman-teman. Terus ini kan posisinya kurang rapet ya teman-teman, terus kita rapetin sambil kita dorong sedikit tahanannya ini agar tahanannya ini masuk ke dalam. Nah, kayak gini. Nah, terus kita cek lagi apakah kurang atau pas. Nah, ini masih kurang ya. Lanjut kita tambahin sedikit, kita kendorkan bautnya sedikit, terus kita tarik ya. Nah, oh masih kurang dikit juga, kurang dikit lagi, dikit aja. Nah, ini udah pas nih teman-teman. Ciri-cirinya kalau udah pas itu ditarik enak, nggak terlalu seret, nggak terlalu kendor,
tapi didorong nggak bisa teman-teman. Nah ini kan didorong nggak bisa, didorong kan nggak bisa, tapi ditarik enak, nggak terlalu seret, nggak terlalu rapet. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, tinggal kita rapetin aja. Cara ngerapetinnya, kita tahan tahanan klepnya ini, kita tahan ya, terus kita rapatkan bautnya. Nah, udah rapet, tinggal kita cek lagi. Nah udah selesai teman-teman, cara untuk menyetel klepnya. Mudah banget kan? Terus kita coba topkan lagi ya teman-teman, kita topkan lagi ini, terus kita cek ulang lagi ukuran celah klepnya berubah atau enggak. Ini ya cara untuk mencari topnya. Kalau posisinya ini udah masuk ke dalam ya, templarnya ini udah masuk ke dalam, terus keluar lagi, kita cari nonoan yang ada di sini ya. Nah, nonoannya di sini udah pas, sama di titiknya sini juga udah pas. Tinggal kita cek lagi dengan menggunakan fuller gauge ini. Ditarik enak, tapi didorong nggak bisa. Nah, ini setelan klepnya udah pas 10 mm, 0,10 mm ya saya maksud. Gampang banget kan teman-teman. Nah, tinggal kita setel yang X ya teman-teman. Kita cari 0,15 mm. Nah ini dia 0,15 mm. Sama untuk cara penyetelan klep in dan X, caranya sama. Kita cek dulu ya teman-teman, apakah terlalu rapat atau terlalu kendor. Nah ini adalah contoh klep yang terlalu rapat ya teman-teman. Saya zoom aja ya biar kalian tahu ya bagaimana cara untuk menyetel klep yang X. Soalnya kalau dari atas ini nggak kelihatan ya teman-teman. Bentar. Nah ini dia ya contohnya ya teman-teman. Ini ditarik nggak bisa, terus didorong juga nggak bisa. Berarti ini klepnya terlalu rapat ya teman-teman. Terus bagaimana cara untuk mengendorkannya? Ini adalah sekedar tips ya dari saya, bagaimana cara untuk mengendorkannya. Pertama-tama kita masukkan dulu kunci ring 9-nya, terus kita masukkan juga tahanan klepnya ya teman-teman. Terus kita kendorkan bautnya sambil kita kendorkan juga tahanan klepnya ini kayak gini. Nah tahanan klepnya juga ikut, sekalian kita pas mendorkan ya. Terus kita cek lagi, ini udah pas apa masih kurang kendor. Nah ini masih kurang kendor juga ya, masih terlalu rapat. Kita kendorkan sedikit lagi sambil kita kendorkan juga tahanan klepnya. Nah kayak gini ya teman-teman. Jatuh. Nah ini kelihatannya udah pas nih. Kurang kendor dikit lagi teman-teman, dikit aja. Nah kalau udah pas kayak gini, tinggal kita ngencengin lagi. Nah ditarik enak, tapi didorong nggak bisa. Nah tinggal kita ngencengin lagi. Cara untuk ngencenginnya juga sama ya teman-teman. Kita tahanan klepnya, terus tinggal kita rapatkan bautnya. Nah kayak gini. Ini jangan terlalu rapat ya, kayak sedengan aja, jangan terlalu rapat, takutnya ntar bautnya dol. Nah udah pas nih teman-teman.
ditarik enak tapi didorong nggak bisa. Nah, di sini juga ada spillingnya ya teman-teman. Lanjut kita akan topkan kembali ya teman-teman, kita akan topkan kembali, terus kita cek fuller sama fuller gauge ini celah klepnya ini berubah apa enggak ya. Caranya juga sama, kita lihat klep yang in masuk ke dalam terus keluar lagi. Nah, tinggal kita cari tonjolan yang ada di sini, tonjolan pada noken as ya. Sambil kita tahan sedikit di sini biar nggak lari dia, biar nggak kelewat. Nah, udah pas nih tonjolannya di sini sama di sini udah lurus. Tinggal kita cek lagi. Nah, kita cek, kita masukin, kita tarik enak, tapi didorong nggak bisa. Nah, dorong nggak bisa. Kita tarik enak tapi didorong nggak bisa. Ini udah pas nih teman-teman, gampang banget kan teman-teman cara untuk menyetel klep Vario 125 dan 150 dan all matic Vario ya. Kalian pasti bisa teman-teman. Lanjut kita bersihkan dulu ya sisa-sisa olinya. Kalau udah bersih semuanya, tinggal kita bersihin juga tutup klepnya ini. Kita lap pakai majun atau kain bersih ya teman-teman. Kita lap semuanya. Oh ya, jangan lupa subscribe channelnya Kiki Rizky ya, agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif. Dan jangan lupa tekan jempol ke atas jika kalian suka dengan video ini dan sekiranya bermanfaat. Oke, lanjut kita akan gunakan lem ya, lem tribon untuk ngelem bagian pojokan ini ya. Ini harus dilem ya biar enggak itu olinya nggak ngembes. Kita lem dikit aja di sini. Dikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Kalau udah, tinggal kita pasang lagi. Nah, udah pasang, tinggal kita kencengin teman-teman. Sangat mudah sekali kan ya teman-teman cara menyetel klep ya. Yang kita butuhkan cuma P10, ring 9 sama 8, fuller gauge, dan tahanan klep. Jika kalian nggak punya alat ya kalian nggak bisa nyetel dong. Harus punya alat dulu ya, harus punya alat dulu baru kalian bisa melakukan penyetelan klep sendiri. Setelan klep ini sangat berpengaruh ya pada mesin. Halus kasarnya mesin bisa dari setelan klepnya ini kurang pas, terus irit borosnya juga bisa dari setelan klepnya ini gitu. Tapi tergantung dari kalian sendiri sih. Kalau kalian perjalanannya agak jauh atau perjalanan jauh, kita memang setel klepnya agak kendor sedikit. Memang sih suara mesinnya agak kasar, tapi akselerasinya dapat teman-teman. Tapi kalau untuk perjalanan dekat-dekat ya memang kita setel agak rapat sedikit, karena biasanya sih kalau deket-deket mintanya itu suara mesinnya itu halus. Nah, biasanya sih gitu. Kitanya biasanya dikomplain kalau setelan klepnya agak kasar.
kalau dipakai jarak deket-deket gini. Tapi ini yang saya pakai 0,10 mm yang in, sama yang X 0,15 itu untuk harian jarak dekat, dan perjalanan sehari kisaran 30 kilo sampai dengan 40 kilo. Itu udah nyaman banget teman-teman, akselerasinya udah dapet, terus iritnya juga udah dapet. Ini sekedar sharing pengalaman pribadi saya aja ya teman-teman. Saya pakai setelan ini. Jadi kalau setelan ini saya pakai jarak sedang ya teman-teman. Kalau jarak jauh kemungkinan saya pakai 15-20, 0,15 sama X-nya 0,20. Memang agak sedikit kasar, tapi akselerasinya dapat. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif. Oke, di next video saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk merawat throttle body dan sekalian membersihkan throttle body ya teman-teman. Kita akan bahas-bahas di next video aja ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Oke, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.